Sepak bola Indonesia semakin mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia minder sama Indonesia malah puji pelatih tim Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Sepak bola Indonesia semakin mendunia. Indonesia akhirnya meraih kemenangan pada ajang Piala Asia U23 melawan tim kuat Australia. Garuda Muda membungkam Australia 1-0 lewat gol Komang Teguh dan assist dari Nathan Choaon. Sempat tertekan dengan penalti Australia, namun digagalkan oleh Hernando. Dengan kemenangan hebat ini, mata dunia tertuju ke Indonesia. Baik. Wow! Mati hentikan oleh Hernando. Tembak gol. Dan wow. Ya! Komang Teguh Hernando, let's go. Tepis. Wow. Hernando. Luar biasa Hernando. Nathan. Komang. Header Komang. Let's go. Komang golin guys, 1-0. Saya babak pertama 1-0, luar biasa. Babak kedua, ayo tambah lagi yuk. Sancho, Marcelino. Hampir guys. Ayo 4 menit lagi, tahan. Menang nih 3 poin, let's go. 1 menit lagi, jangan gol please. Hernando. Nice, Hernando. Wow, merinding guys. Full time, menang guys. 1-0, 3 poin kita kantongi guys di AFC Asian Cup U23. Garuda Muda kita keren. Timnas U22 menang di SEA Games. Di AFC Asian Cup gak ada yang gak mungkin. Hernando, top. Terima kasih ya, luar biasa. Kita bangga. Australia sekarang kalah sama kita. Ini wasitnya benar ya. Yang kemarin maaf ya. Nah, terima kasih anak-anakku. Sukses selalu. Alhamdulillah. Kemenangan timnas Indonesia membuat tim-tim dari Asia Tenggara panik dan hormat ke timnas Indonesia seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Seperti ini. Warga Malaysia pun ikut memberi tanggapan dengan kemenangan timnas Indonesia atas Australia. Sepak bola Indonesia semakin mendunia apabila Garuda Muda berjaya mengalahkan Australia pagi tadi. Jadi sejak malam semalam ramai yang komen DM minta aku review game yang ini. Boleh, tak ada masalah, tapi aku nak minta tolong daripada korang untuk follow dulu channel ni. Dah follow? Mantap cuy.
Kemenangan Indonesia bawah 23 terhadap Australia ni bukan satu kemenangan yang biasa-biasa. Ini kemenangan yang sangat bermakna. Sebab apa? Kita ingat dekat Piala Asia hari tu, Indonesia telah pun disingkirkan oleh Australia dengan skor 4-0. Jadi ini peluang untuk balas balik, untuk balas dendam terhadap tim Australia ni, dan mereka berjaya. Dan bukan itu saja, kemenangan ini juga adalah kemenangan pertama untuk Indonesia dalam sejarah Piala Asia Under-23. Apa yang aku suka pasal tim Indonesia ni adalah mereka tak takut. Okey, kalau mereka nak menyerang, mereka akan menyerang habis-habisan, yang mana dekat first half kita dapat lihat satu jaringan yang dihasilkan daripada corner sampai dekat player apatah nama dia sepak, dia buat satu volley yang sangat cantik, lepas tu kena dekat komang, pam, gol 1-0. Okey. Dekat separuh masa kedua pula, Indonesia lebih bertahan dan Australia serang bertubi-tubi, tak henti-henti terhadap Indonesia, dan pujian, kredit harus diberikan kepada man of the match untuk aku, player yang ini, Hernando Ari. What a player. Dekat first half, dia dapat menyelamatkan sepakan penalti. Dekat second half, banyak gila serangan bertubi-tubi daripada Australia, yang mana bola cross ke gawang untuk tap in, tapi dia berjaya menghalang bola tersebut. Bagi aku, dia memang perform gila dalam match ni. Dan aku tahu sebelum ni ramai yang komen review Hernando Ari. Yes, aku akan review dia mungkin esok ataupun lusa. Okay, jangan risau. Kemenangan ini telah meletakkan Indonesia dekat nombor 2 dalam grup belakang Qatar. Qatar memang takkan kena potong sebab dia bayar wasit. Okay, jangan risau. Qatar memang akan pergi final, memang akan menang lah Piala Asia ni. Ketika Indonesia sedang merayakan kemenangan atas Australia, kini timnas Malaysia sedang sibuk menganalisis kekalahannya melawan Uzbekistan. Aneh terjadi pada malam tersebut, dan segalanya, bukan segalanya lah, mungkin 90% daripada apa yang berlaku sepanjang perlawanan tersebut aku dah boleh jangkakan. Kalau hang, apa perasaan hang menonton, emosi hang menonton perlawanan tersebut? Aku rasa macam, to be fair, aku memang jangkakan kita akan tewas. Aku tahu. Tapi lepas aku tengok game tu, ada sedikit kekecewaan sebab aku rasa macam dengan pemain-pemain yang kita ada, we could be playing so much better. So much better. Ada satu lesser team menentang gergasi Asia. Dalam perlawanan pertama, Indonesia menentang Qatar, Indonesia adalah the lesser team. Itu adalah fakta. Indonesia adalah pasukan yang mungkin sedikit lemah berbanding Qatar. Tetapi macam mana approach dia ketika menentang gergasi Asia ni? Mereka tidak takut untuk bermain, tak takut untuk bermain bola di bawah. Mereka kelihatan, terutamanya ketika masih lagi 11 pemain, lebih berbahaya berbanding Qatar walaupun tidak menguasai bola. Tiba di perlawanan keempat, Uzbek gergasi Asia menentang dengan pasukan Malaysia yang dikatakan meningkat naik dalam taraf mereka di Asia ini, tetapi effort ataupun solidity yang ditunjukkan oleh Harimau Muda pada malam tu, pada pendapat aku tidak boleh menandingi Indonesia, China dan juga UAE sebagai underdog dalam perlawanan masing-masing. Saya akan memberi komen ini, mungkin ada yang setuju atau mungkin ada yang tak setuju. Saya melihat sebenarnya ini back to the leader. Leader ni berarti the head coach. Kalau saya lihat interview head coach Uzbekistan dengan head coach Malaysia, Juan, ini saya nampak seperti sudah kalah sebelum pergi perang. Berarti dia belum pertandingan. The statement yang dia buat itu tidak memberi sebarang motivasi untuk kita lawan Uzbekistan. Dia kata Uzbekistan is a better team, they are bigger opponent. Sebenarnya the motivation ini kita harus ikut macam mana Vietnam dulu juga tidak punya pemain yang cukup highly skill atau apa, bergantung kepada fitness, bergantung kepada provocation, bergantung macam pergi perang lah. Nah, saya nampak dekat sini pemain juga ambil relax sebab dia dah tahu dah, coach dia pun cakap macam ni, dia pun dah tahu result akan kalah lah. Ini kesan psikologi lah menurut saya. Berbeza dengan head coach dari Uzbekistan. Dia begitu positif menyatakan
dia mau menang pertandingan ni, walaupun dia tahu peluang untuk menang untuk tim-tim lain tetap ada, tetapi dia sangat confident dalam memberikan dia punya interpretation persiapan tim dia. Saya rasa the leader punya karakter penting. Saya rasa di Asia sekarang kita lihat Shin Tae-yong Indonesia, kita lihat Kim Panggun, berbeda dengan ini. Kalau kita lihat Kim Panggun, walaupun kita ada komentar tak puas hati sana sini, tapi dia sangat motivator. Dia tak pernah cakap dia nak kalah, dia tak pernah cakap dia tim ni lebih bagus pada dia, tak ada. Dia tak pernah cakap. Jadi kalau you tengok Park Hang-seo Vietnam, kalau Vietnam saya hafal lah sebab saya 3 tahun di sana bolak-balik. Jadi bukan masalah siapa lawan kita, apakah kita mau pergi perang atau tidak. So saya rasa terbaru Singapura, pelatih dari Asia juga dari Jepun, dia mampu menang pertandingan di Singapura walaupun Singapura tak ada pasport, tak ada heritage player, dia manage. So ada sign of positive. Yang ini saya lihat dia punya bila media conference, dia menurut saya, mungkin saya salah ya, saya minta maaf ke semua fans Malaysia. Menurut saya tidak harus kita berkata ini lawan kita ini kuat, lawan no. Kita harus pergi perang. Okay, we are going to face very tough opponent. We are going to fight. We are going to do everything on the pitch. Nah, kalau pemain dengar ini, dia pun akan. Tapi kalau statement di media, we know our quality, our preparation short period pun training dekat Qatar. Training di Qatar, good pitch. Tak ada alasan untuk ni. Yang penting buat saya, bagaimana national team ni fight. Seperti Vietnam fight, seperti Indonesia fight. Kalah tak apa. Kita faham, kita lawan Uzbek, kita kalah. Tapi cara kita kalah. Cara kita kalah tu menurut saya tak nampak harimau Melaya yang sebenar lah. Nah, Sobat Maju, selanjutnya Timnas Indonesia akan melawan Jordan pada matchday ketiga dan Indonesia perlu seri saja. Sudah lolos ke fase knockout, sementara Malaysia akan melawan Vietnam besok. Bagaimana pendapat kalian? Oke teman-teman ya, Timnas Indonesia yang bermain di Piala AFC U23 di Qatar, memang untuk tim yang satu ini sekali lagi sangat mendapat sorotan di kalangan pengamat sepak bola baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Kenapa demikian? Karena dalam sejarahnya Timnas Indonesia baru sekali ini mengalahkan Australia. Nah, inilah yang menjadi sorotan bagi pengamat sepak bola baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan juga perubahan ataupun progres Timnas Indonesia saat ini terutama U23 itu memang benar-benar nampak hasilnya. Dan dalam hal ini Harimau Malaya ternyata kurang mendapat keberuntungan. Hal ini terbukti bagaimana fan-fan dari Harimau Malaya selalu mengeluhkan dengan permainan dari tim kesayangannya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan di laga selanjutnya melawan Jordania nanti hari Minggu mudah-mudahan Indonesia bisa bermain dengan baik. Lebih-lebih bisa memenangkan, kalau tidak ya draw nggak apa-apa, seri Indonesia insya Allah bisa lolos ke putaran selanjutnya. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.